Podcast Jurnal Respirasi Talks. Tio bisa sharing tentang kasus lung pseudomesotelioma in patient with asbestos exposure case report. Dr. Tio, bagaimana tentang cerita pasien ini, Dr. Tio? Kami persilakan. Bisa dengan PowerPoint atau bisa di sharing dengan cerita saja. Kami persilakan, Dok. Ya, terima kasih, Dr. Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share PowerPoint kalau diperbolehkan, Dok. Boleh, silakan. Sambil mempersiapkan PowerPoint, kami umumkan untuk peserta agar sabar untuk menunggu. Nanti di akhir sesi kami akan buka untuk absensi dan dari tiap-tiap peserta akan diberikan sertifikat untuk pertemuan kali ini. Kami persilakan, Dr. Tio. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para senior yang saya hormati, para host, panelis, moderator, dan narasumber, dan para partisipan. Saya berterima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk meramaikan acara World Lungs Day yang pada 25 September yang lalu, dan saya diundang untuk berbicara mengenai tulisan case report yang pernah saya publish bersama dengan dua orang sejawat saya. Sebenarnya ini tulisan dibikin bersama-sama, Dok, dan satunya adalah Dr. Anang juga sebagai penulis dengan Dr. Devi. Nah, cuman kemarin karena saya dihubungi untuk berbicara lebih ke arah sisi pembedahannya, sehingga saya yang diminta untuk mengetengahkan mengenai case report ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya adalah Dr. Tio, panggilannya. Saya adalah Dintia Juwangga, saya di Departemen Thoracic Cardiac and Vascular, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Universitas Airlangga, Surabaya. Nah, panggilan saya Tio, jadi nanti supaya tidak terlalu sulit menyebut nama saya, kita bisa panggil saya Tio. Nah, ini adalah tulisan yang kami buat, ya, Dr. Devi, Dr. Anang dengan saya, dan dipublish di bulan Mei 2020. Tapi kasus ini sebenarnya bukan di tahun tersebut, ya, kasusnya di tahun 2016 kalau 17, jadi cukup lama. Cuman karena kita nilai bahwa ini adalah suatu hal yang langka dan jarang, sehingga kita tengahkan atau kita masukkan sebagai suatu case report. Nah, sebagai pendahuluan bahwa kasus lung pseudomesotelioma ini jarang, dan gambarannya penampakannya itu mirip seperti penampakan dari suatu mesotelioma atau keganasan pada pleura, dan tidak disertai dengan adanya tanda suatu tumor atau nodul pada parenkim paru, sehingga kadang-kadang kita tersamarkan apakah ini suatu kasus lung karsinoma atau ini adalah suatu kasus mesotelioma. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Pertama kali teori ini atau konsep ini dikemukakan oleh Howard, ya, pada penelitiannya tahun 1976, dan dia juga sama menemukan suatu gambaran pleural effusion yang tanpa disertai adanya suatu primary lesion pada lung parenchyma. Sedangkan kita tahu semua bahwa mesotelioma itu adalah suatu keganasan yang jarang pada pleura, pada mesotelial cell lebih tepatnya, dan dia nggak hanya di pleura, biasanya dia juga sampai ke perikardial atau peritoneal. Semua yang mengandung mesotelial cell itu bisa mengalami suatu keganasan dan jadi suatu mesotelioma. Dan secara histo-PA, mesotelioma yang jenis epiteloid, saya ingat saya ada 3 macam, ya, mesoteliod, sarkomatoid, sama satu lagi mix. Nah, yang epiteloid ini dia memberikan suatu gambaran histo-PA yang sulit dibedakan dengan adenosea, karena mereka sama-sama memiliki glandular pattern, tubular pattern, dan papillary pattern imaging. Kalau kita melihat dari suatu klinis dan pemeriksaan diagnostik, sebenarnya bedanya nggak ada beda kalau menurut apa yang sudah kita lihat, ya, berdasarkan dari literatur, dari keluhan sama-sama shortness of breath, lalu ada batuk, lalu ada nafsu makan yang menurun dengan berat badan yang turun, itu hampir sama. Dan gambaran dari diagnostik dengan imaging, ya, dengan X-ray yang paling sederhana, gambarannya gambaran pleural effusion. Dan gambaran dari CCT pun atau MSCT kita mendapatkan ada gambaran pleural effusion yang biasanya cukup masif dan jarang sekali atau mungkin beberapa terlihat adanya suatu gambaran pleural thickening. Dan itu baik itu
mesotelioma ataupun lung pseudomesotelioma hampir sama, gambarannya seperti itu. Dan di sini tidak nampak adanya suatu nodul, sehingga kadang-kadang kita berpikir apakah ini suatu lung karsinoma atau bukan, itu kita belum bisa tentukan. Ini gambaran dari lung pseudomesotelioma yang kita ambil sebagai case report. Jadi memang gambaran yang lebih dominan adalah pleural effusion, disertai waktu kita periksa dengan chest CT, kita dapatkan juga gambaran pleural effusion, dan kita tidak mendapatkan adanya gambaran nodul yang signifikan, yang jelas pada lung parenkim. Sedangkan ini saya bandingkan dengan gambaran mesotelioma yang pernah saya temukan juga, ini juga gambarannya sama, gambaran suatu pleural effusion, dan ini ada beberapa yang kelihatan bagus, gitu, karena kita melihat adanya suatu nodul dari pleura parietalis ya, yang kelihatan jelas. Nah, tapi ini jarang sekali seperti ini. Biasanya yang nampak itu kalau nggak pleural effusion, dia nampak seperti ini. Jadi ada gambaran yang nggak begitu jelas, tapi sama-sama akan kita lihat ada suatu permukaan dari pleura parietalis yang tidak terlalu rata. Dari gambaran chest CT juga sama, dari mesotelioma juga kita melihat adanya suatu pleural effusion yang paling dominan. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa gambaran dari pleuranya ini ada sedikit nodul-nodul yang tidak rata, dan ini mungkin bisa memberikan suatu petunjuk pada kita bahwa ini mungkin adalah suatu mesoteliom. Bagaimana membedakannya? Karena tadi kita lihat bahwa secara klinis dan secara radiologis agak susah kita membedakannya, maka kalau kita mendapatkan kasus yang seperti ini, nah kita harus berpikir melakukan suatu penegakan diagnostik yang mungkin lebih advance ya. Nggak bisa hanya dengan suatu klinis ataupun misalnya imaging yang sudah saya sebutkan tadi, tapi kita harus melihat atau beralih pada suatu penegakan diagnostik dengan cara yang lebih advance, yaitu bisa menggunakan suatu video assisted thoracoskopi atau VATS ya, kalau ada fasilitas untuk ini, karena kita bisa melihat, kita bisa mengevaluasi dan langsung melihat dengan mata kita sendiri bahwa bagaimana penampakan dari pleural nodul atau gambaran intratorak yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, lalu didukung dengan adanya pemeriksaan IHC atau immunohistochemistry yang akan membedakan antara mesotelioma dengan lung pseudomesotelioma. Kenapa harus VATS? Karena VATS itu lebih less invasif dibandingkan dengan bedah atau dengan konvensional open surgery. Jadi dengan VATS itu dengan luka atau sehatan yang kecil, yang 2,5 cm atau sampai 3 cm biasanya. Nah, seperti gambar yang saya tunjukkan ini, kita melihat sama-sama ke layar. Nah, kita bisa mengevaluasi apa sebenarnya yang terjadi pada daerah hemitorak atau intratoraks dari pasien tersebut. Kita bisa mendapatkan gambaran yang bagus, kita bisa menggunakan uniport atau single port ya, dengan luka yang mungkin paling maksimal, paling besar 2,5 cm. Bahkan kalau bisa pakai yang 1 cm pun bisa, kalau kita memiliki kamera yang diameternya 5 mili ya, lebih kecil. Nah, kita bisa evaluasi secara jelas. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa kita bikin sehatan kecil, lalu ini posisinya seperti ini, pasien dengan lateral decubitus, kita melihat ke satu sisi, ya ini memang satu kekurangannya adalah layarnya cuma satu. Harusnya yang idealnya adalah kita punya 2 layar, jadi kita nggak saling toleh-menoleh begini, jadi saya bisa menghadap ke depan, lalu asisten saya bisa menghadap ke layar di belakang saya, jadi kita bisa saling hadap-hadapan. Dari sini kita bisa melihat suatu gambaran yang lebih jelas. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat adanya, ini yang saya tunjuk ini adalah suatu penebalan pleura, yang harusnya pleura itu tidak setebal ini ya. Harusnya dia sebagai suatu fascia saja atau sebagai lapisan yang dia itu transparan, tapi dia bisa mengalami penebalan sedemikian rupa, dan ini yang tadi saya tunjukkan ada satu imaging yang dia itu bisa membentuk suatu nodul. Nah, nodulnya itu seperti ini dan dia hipervaskularisasi. Nah, ini kita bisa melihat dengan VATS. Atau dengan pembedahan, seandainya nggak punya VATS, ya kita harus open. Tapi kalau open, ya kita membuat suatu sehatan yang agak sedikit besar, ya lebih dari 3 cm, sehingga nanti mungkin akan memberikan postoperative pain pada pasien yang lebih dibandingkan dengan VATS. Nah, lalu pada nodul yang kita lihat ini, kita bisa melakukan biopsi. Seperti yang ada di movie yang saya tunjukkan di bawah ini. Jadi kita bisa dengan perlahan-lahan kita bebaskan nodul tersebut dengan dinding pleura, lalu nanti kita bisa dapatkan sampel yang cukup untuk kita periksakan histo-PA dan termasuk immunohistochemistry yang mungkin bisa membantu kita untuk menegakkan diagnosis. Ini kita bisa lakukan dengan sehatan 2,5 cm yang saya tunjukkan tadi itu. Nah, ini hasil yang kita dapatkan. Jadi kita akan mendapatkan sampel tumor, lalu pada pasien
lukanya juga nggak terlalu besar, ini yang saya sebut sebagai 2,5 cm tadi. Lalu ada drain thorax memang di situ. Nah, atau kita bisa menggunakan dual port atau 2 lubang dengan masing-masing mungkin sekitar 1 cm, dan ini adalah untuk tempat drainnya. Jadi untuk pasien sebenarnya tidak terlalu membuat sakit ya, walaupun memang sebenarnya terpakai namanya operasi juga sakit. Tapi paling nggak kita bisa meminimalkan luka dan meminimalkan rasa nyeri postoperatif pada pasien. Dan target kita atau tujuan kita adalah satu, yaitu kita mendapatkan sampel tumor yang nanti akan membantu kita untuk memberikan diagnostik apa ini sebenarnya yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, penemuan pada pasien tersebut adalah ya ini ya, seperti yang saya tunjukkan tadi dengan gambar bahwa kita menemukan adanya suatu nodul dan massa di pleura. Nah, kalau misalkan kita melihat dari imaging, kadang-kadang tidak nampak. Karena massa pada pleura itu disamarkan dengan adanya suatu pleural effusion yang saya katakan tadi. Dan dari penebalan pleura tersebut, kita juga bisa menduga bahwa ada suatu proses di pleura yang mungkin harus kita investigasi lebih lanjut, yaitu dengan pemeriksaan histo-PA. Dan ada gambaran suatu inflamatori yang tidak spesifik, yaitu tandanya dengan adanya suatu hipervaskularisasi. Artinya bahwa ada suatu pembuluh darah yang datang ke situ dan dia membuat hipervaskularisasi. Dan biasanya ini adalah tipikal-tipikal dari suatu feeding pembuluh darah untuk suatu tumor. Dari histopatologi pasien tersebut didapatkan sel anaplastik dan adanya bagian nekrosis dan hemorrhage, dan mereka memang belum bisa memutuskan. Jadi dari hasil histo-PA mereka juga kesulitan. Apakah ini suatu malignant tumor yang mengarah ke carcinoma of the lung atau suatu epithelioid mesotelioma. Jadi memang histo-PA pun masih agak sedikit sulit membedakan antara apakah ini suatu pseudomesotelioma untuk paru atau ini adalah suatu mesotelioma untuk pleura. Nah, ini saya mendapatkan dari literatur bahwa sensitivity of diagnosis pada malignant mesotelioma itu yang paling bagus adalah memang betul torakoskopi atau pembedahan. Karena kita bisa melihat secara direct bahwa ini masalah ini berasal dari suatu parenkim paru atau pleura. Dan di sini dikatakan bahwa kalau memiliki suatu fasilitas torakoskopi atau FAST, maka dia bisa memberikan 98%. Tentunya dengan kosmetik yang lebih baik dan rasa nyeri yang bisa lebih baik dibandingkan kalau kita melakukan open conventional surgery. Ya. Tapi sama-sama dua-duanya ini keuntungannya adalah karena kita bisa melihat secara langsung masalahnya berada di mana. Sitologi cairan pleura atau needle biopsy agak sedikit kurang atau masih terlalu rendah karena memang yaitu dari cairan kadang-kadang kita tidak mendapatkan apakah ini suatu sampel yang ganas atau tidak, dan secara needle biopsy kadang-kadang apakah yang ditusuk itu sesuatu yang representatif atau tidak, itu yang mungkin jadi kesulitan. Nah, setelah kita dapat sel tumor tersebut, maka yang berikutnya adalah histo-PA dan disertai dengan immunohistochemistry. Dari situ kita bisa membedakan secara jelas apakah ini masuk lung adenocarcinoma atau suatu mesotelioma. Dan yang pada pasien tersebut kita periksa TTF1 dan calretinin, didapatkan bahwa calretininnya dia negatif dan dia TTF1-nya positif. Dan terus selain itu kalau nggak salah ada PNN3 yang kita periksa juga positif. Dan di sini dikatakan bahwa kalau dia TTF1, PN3 dan berapa ini positif, maka dia termasuk kategori yang positif staining immunohistokemia untuk suatu lung adenokarsinoma. Sehingga kita mendapatkan suatu final diagnosis bahwa ini adalah kasus pulmonary adenokarsinoma, tapi yang dia memberikan suatu gambaran yang mirip dengan mesotelioma. Nah, ini akhir dari presentasi saya, apa yang bisa saya sampaikan pada para sejawat dan partisipan semua bahwa walaupun secara klinis dan radiologis pseudomesotelioma itu adalah sulit untuk dibedakan dengan mesotelioma, oleh karena itu kita di situ kita membutuhkan suatu diagnostik yang lebih lanjut, yaitu dengan menggunakan torakoskopik seandainya kita punya di tempat kita bekerja, yang untuk tujuannya adalah untuk melakukan biopsi. Biopsi secara direct kita bisa melihat masalah di mana dan kita bisa melakukan biopsi pada pleura tersebut sehingga pasien ini bisa didapatkan diagnostik yang tepat. Demikian, terima kasih Dr. Anang. Terima kasih Dr. Tio, sangat menarik sekali presentasinya, as always, sangat bagus ya.